Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Wardani. Saya dari Pendidikan Kimia 2021. Saya akan menjelaskan tentang toharoh. Apa sih itu toharoh? Oke, mari kita. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita akan menjelaskan tentang kesehatan perorangan, meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, kuku, rambut, dan lainnya. Sedangkan kesehatan lingkungan meliputi kebersihan rumah, jalan, tata kota, saluran irigasi, sumur, serta tebing-tebing lainnya. Nah, dalam kaitannya dengan kesehatan pribadi dan lingkungan, diperintahkan untuk melakukan tindakan preventif. Apa sih itu preventif? Dalam bentuknya misalnya mencuci tangan sebelum menjenguk orang sakit dan sesudahnya. Dan contoh-contoh yang ada di layar tersebut. Selanjutnya ada urgensi air dalam konsep taharoh. Nah, dalam hal ini sarana untuk memberikan najis dan hadas dimaksud menggunakan air. Jadi bukan hanya bersih, melainkan air bersih lagi, membersihkan yang berasal dari sumber yang bersih. Nah, jadi sumber air adalah mata air, sungai, sumur, dan juga air laut yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun hanya mencuci. Nah, Al-Quran menerangkan mengenai sumber air dan urgensi air bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ini juga diterangi dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 48-49. Yang ketiga ada toharoh landasan kesehatan pribadi. Jadi apa sih itu? Jadi umat manusia wajib memelihara sumber-sumber air dan memanfaatnya secara optimal agar untuk keperluan hidup dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah berikut paparkan urgensi air sebagai ibadatan dan manfaatnya bagi kesehatan. Yang pertama adalah membersihkan diri dari najis. Jadi setiap muslim pasti ya harus membersihkan diri dari najis sebelum kita sholat, ataupun tidak bisa mungkin menghindari benda-benda atau zat-zat najis sejenisnya, karena untuk menghilangkan najis-najis ini dibedakan menjadi 3, yaitu najis mughalladhah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Seperti itu. Selain membersihkan diri dari najis saat hendak sholat dan luar sholat, setiap orang harus menghindari dan membersihkan diri dari khamar atau alkohol. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang beberapa kebiasaan fitri yang berhubungan dengan kebersihan. Nah, sekarang ada istinja yang pertama. Apa sih itu istinja? Adalah membasuh saluran kencing dan lingkungan anus setelah kencing atau buang air besar ya. Nah, cara yang terbaik dalam tradisi Islam adalah menggunakan air untuk menghilangkan najis terlebih dahulu, kemudian dikeringkan dengan sesuatu yang bersih dan kering walaupun dengan kertas. Nah, tangan yang digunakan dalam beristinja ini adalah tangan sebelah kiri ya, dan bukan tangan sebelah kanan. Seperti itu teman-teman, karena Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kamu bersetubuh dan hendak mengulangi lagi, maka hendaklah bersuci, sesungguhnya yang demikian itu adalah akan lebih menggairahkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada hitan. Hitan ini apa ya teman-teman? Nah, jadi hitan ini adalah sirsomisiu atau pada laki-laki ini ya. Jadi ini tuh memotong kulup pada yang menutupi zakar. Jadi agar terhindar dari berkumpulnya kotoran di bawah kulup yang menjadi pusat perkembangbiaknya bakteri dan bau yang tidak sedap, dan memudahkan pembersihannya setelah buang air kecil. Jadi maupun setelah bersebadan sebagian besar, ulama mewajibkan hitan atas setiap laki-laki muslim dan dianjurkan untuk dilakukan. Memotong kuku dan menghilangkan bulu yang mengganggunya. Nah, seperti ini juga di salah satu fitrah ya. Jadi mencukur kumis dan mencabut bulu ketiak, tangan merupakan organ tubuh yang paling mudah memindahkan penyakit, karena bakteri dan kuman cacing kremi yang bersembunyi di bawah kuku tangan. Di antara jenis penyakit yang pindah melalui tangan adalah typhoid, dysentery, dan gastritis. Jadi karena itu Islam menganjurkan agar senantiasa menjaga kebersihan tangan dengan memotong kuku dan membersihkannya. Menggosok gigi. Nah, jadi ketika hendak tidur, bangun malam, saat hendak sholat, Rasulullah SAW senantiasa bersiwak atau menggosok gigi teman-teman. Nah,
Syara melarang seseorang melakukan sholat yang pada mulutnya masih terdapat sisa makanan sebelum terlebih dahulu dibersihkan dan berkumur secara sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut dan akan membusuk, dan apabila masuk di antara gigi-gigi akan menimbulkan infeksi, teman-teman. Jadi Rasulullah SAW mendorong umat manusia menggunakan siwak atau pasta gigi, jadi harus menggosok gigi, teman-teman. Dan yang kelima ada memakai wangi-wangian. Nah, jadi wangi-wangi ini dianjurkan bagi laki-laki, teman-teman ya, memakai wangi-wangian karena terutama pada hari Jumat nih, pada hari raya, yakni pada waktu berkumpulnya khalayak di masjid atau tempat pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, bagi wanita dianjurkan memakai wangi-wangiannya itu di rumah sendiri, jadi di antara keluarga atau di antara sama wanita. Nah, yang kedua adalah yang keenam ya, merapikan rambut dan memelihara janggut. Nah, jadi manusia itu pada dasarnya mencintai keindahan. Karena itu Rasulullah menganjurkan umat manusia mencuci, menyisir, memperindah dan mengharumkan rambut serta memelihara jenggot. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu membiarkan uban atau mengubah warnanya. Jadi banyak cara teman-teman memperindah dan mempercantik diri. Yang salah satunya adalah ini. Jadi bukan hanya dengan pakaian dan berhias dengan perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan anting. Nah, kulit dirawat supaya tetap halus dan lembut. Rambut yang sudah memutih, nah, dapat disemir nih supaya kelihatan rapi dan nampak lebih muda lagi. Jadi persoalan yang diperbincangkan di sini adalah bagaimana hukum memperindah rambut dengan cara menyemir. Itu menurut suatu riwayat, para ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani tidak mau menyemir rambut dan menghias diri bisa. Jadi melupakan mengabdiannya kepada Tuhan dan bahkan meninggalkan agamanya. Jadi Rasulullah SAW dalam rangka membentuk identitas dan pembinaan kepribadian umat pada tahap awal pasca hijrah ke Madinah melarang umatnya mengikuti tata cara ahli kitab itu. Yang kedua adalah toharoh, landasan kesehatan lingkungan. Jadi garis besar dari toharoh, landasan kesehatan lingkungan adalah Islam itu sangat mempertata kota dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit, mulai dari kebersihan lingkungan tempat masjid, lingkungan rumah, lingkungan jalan sekitarnya. Nah, jadi Islam itu sangat-sangat melarang mengotori jalan umum, trotoar, dan lain-lain. Jadi agar tidak ada najis, tai, atau kencing yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengutuk perilaku membuang kotoran, sampah, atau limbah. Jadi Islam itu sangat-sangat bersih, teman-teman. Sangat-sangat mengandalkan kebersihan dan tidak sama sekali membenarkan adanya kerusakan atau membuang kotoran dan lain-lain. Terima kasih. Itu ada penjelasan singkat dari saya tentang tohara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.